satu kehormatan dan juga tantangan dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana membuat Karang Taruna, terutama anak-anak muda ini bisa berperan di berbagai sektor. Kita berharap teman-teman Karang Taruna yang ada di level desa, mari kita bersama-sama, kita bangun desa, jadilah mereka itu sebagai penggerak desa. Target saya, Karang Taruna bisa masuk di semua sektor, bisa berperan. Harapan kami ke depan teman-teman Karang Taruna, baik yang ada di level desa, di kecamatan maupun kabupaten, marilah kita bangkit untuk menyongsong masa depan kita yang lebih baik. Mari kita berinovasi untuk kemajuan kita semua, demi bangsa Indonesia, demi Kabupaten Jombang tercinta. Ayo kita lebih aktif lagi di Karang Taruna. Kita harus bisa memberikan warna, bisa memberikan manfaat di lingkungan kita masing-masing. Dan sebagai anak muda, terutama Karang Taruna, harus bisa menjadi penentu arah pembangunan Indonesia, terutama Kabupaten Jombang. Banyak yang bilang pemuda itu masa depan bangsa, tapi kenyataannya nggak semua pemuda punya ruang untuk bergerak dan didengar. Nah, disinilah Karang Taruna seharusnya hadir sebagai tempat anak muda bisa tumbuh, belajar, dan berkontribusi untuk lingkungannya. Di episode kali ini kita bakal ngobrol soal peran Karang Taruna di Kabupaten Jombang. Sampai sejauh mana sih anak-anak muda benar-benar aktif dan berdampak khususnya di Kabupaten Jombang. Namun sebelum itu, saya ucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan podcast Obrolan Orang Dalam yang disiarkan langsung di channel YouTube DPRD Jombang. Bersama saya Eka, nantinya kita akan mengetahui dan ngobrol santai terkait dunia politik, bisnis, dan lain-lainnya. Tetap berbobot, lengkap dengan tawa, celetukan, dan insight dari para orang dalam. Nantinya kita akan mengetahui siapa saja yang berperan dan bagaimana semuanya berjalan. Senang sekali sudah bersama saya dua narasumber cantik-cantik. Ada Ibu Junita dan Ibu Diah. Apa kabar Bu pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah baik. Tadi saya sudah memperkenalkan nama singkat dari Ibu Junita dan juga Ibu Diah. Mungkin teman-teman Ordal juga pengen tahu perkenalan singkat mungkin ya Ibu ya. Bagaimana peran Ibu di Karang Taruna dan lain-lainnya seperti itu. Mungkin dari Ibu Junita terlebih dahulu bisa perkenalan kepada teman-teman Ordal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah diberi amanah untuk memimpin Karang Taruna Kabupaten Jombang itu tahun 2022, tepatnya di bulan Februari, untuk masa bakti 5 tahun sampai dengan tahun 2027. Tentu satu kehormatan dan juga tantangan dalam waktu yang bersamaan, bagaimana membuat Karang Taruna, terutama anak-anak muda ini bisa berperan di berbagai sektor. Oke, baik. Itu mungkin perkenalan singkat dari Bu Junita sebagai Ketua Karang Taruna se-Kabupaten Jombang. Selanjutnya nih ada Ibu Diah. Boleh perkenalan singkat juga dari Ibu Diah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali pada kesempatan ini kita bisa bergabung di acara yang dikemas di podcast Orang Dalam, Obrolan Orang Dalam. Perkenalkan, saya dari Dinas Sosial dari Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan yang terhitung mulai tanggal 7 kemarin secara yuridis kami dilantik oleh Bupati menduduki posisi kabid yang berada di Dinas Sosial. Mungkin kedepannya harapan kami Karang Taruna dengan adanya regulasi yang sudah jelas ke depan semakin maju, semakin terberdayakan sehingga berdampak pada semua
unsur elemen masyarakat, baik itu yang ada di tingkat desa maupun yang ada di tingkat kabupaten. Baik, itu adalah mungkin pembukaan dan juga harapan ke depan ya. Nah, harapannya tadi seperti itu. Tadi juga sudah di-spill ada regulasi baru dan lain-lainnya. Sekarang saya ingin bertanya, karena dari tadi kita membahas tentang Karang Taruna dan terkait perkembangan. Tadi kan Ibu Junita juga sudah bilang kalau Ibu Junita dilantik mulai tahun 2022. Nah, saya ingin tahu nih Bu, saya juga sebagai anak muda, bagaimana perkembangan Karang Taruna di Kabupaten Jombang? Mungkin bisa diceritakan seperti itu. Oke, baik. Jadi, ketika dilantik tahun 2022, yang pertama saya lakukan adalah membenahi administrasi terlebih dahulu. Sesuai dengan Permensos yang berlaku tahun Permensos nomor 25 tahun 2019, masa bakti Karang Taruna itu 5 tahun. Mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional. Jadi hal yang pertama saya lakukan adalah menggali data, menggali informasi bersama dengan dinas pembina kami yaitu Dinas Sosial, bahwa ternyata Karang Taruna Desa SK yang berlaku itu sangat beragam. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 6 tahun. Dan yang luar biasa dalam satu kecamatan, seluruh desa yang ada dalam satu kecamatan itu SK Karang Tarunanya tidak ada yang sama. Ini tugas kami untuk membenahi, karena mau tidak mau kita kan harus mengikuti regulasi yang berlaku 5 tahun. Oke, itu dari sisi administrasinya. Setelah adanya regulasi baru dari Bu Junita sendiri setelah menjabat langsung membenahi yang ternyata ada perbedaan, keberagaman yang sangat-sangat beragam di desa itu sendiri. Nah, selain dari administrasi, perkembangan apa saja yang sudah terjadi di Karang Taruna itu sendiri? Selain administrasi yang alhamdulillah tahun 2023 sudah kita seragamkan, jadi Karang Taruna Desa se-Kabupaten Jombang itu sudah seragam 2023 sampai 2028. Selain administrasi yang sudah kita kerjakan, yaitu di tahun 2022 itu juga, yaitu di tahun yang sama ketika saya menjabat, alhamdulillah kita berhasil membantu para UMKM yang ada di Kabupaten Jombang dengan menerbitkan NIB dan sertifikat halal. Dan itu free, gratis untuk masyarakat. Di Karang Taruna kita punya namanya tim halal. Oke, berarti itu semuanya anggotanya dari Karang Taruna Dari ya, Bu? Karang Taruna. Di Dari tahun 2020? tahun 2022, di tahun yang sama ketika saya menjabat. Jadi waktu itu ada di hari jadi Pemkab Jombang yang ke-112, kita mentargetkan kita bisa membantu 112 UMKM. Ternyata alhamdulillah kita over target, malah kita bisa menerbitkan lebih dari 200 NIB dan sertifikat halal, dan itu kita berikan free kepada masyarakat. Itu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi. Mungkin masih ada yang lainnya juga. Kemudian di tahun 2023 alhamdulillah ada dua pengurus Karang Taruna itu yang berhasil menjadi juara pemuda pelopor Kabupaten Jombang yang diselenggarakan oleh Disporapar. Ketua Karang Taruna Kesamben itu juara 3 bidang pangan, kemudian pengurus Karang Taruna Bandar Kedung Mulyo itu juara 2 bidang pendidikan. Nah, di tahun 2025 ini kita juga ada 2 orang yang berhasil menjadi juara pemuda pelopor, yaitu dari Ndiwe itu juara 3 bidang pangan, juara 2 bidang pangan, dan dari Kecamatan Kesamben bidang seni budaya mengangkat tema tari topeng. Jadi alhamdulillah kita setiap tahun berhasil mengirimkan pemuda untuk menjuarai pemuda pelopor. Dan yang terbaru 2025 ini kita bisa mengirimkan 6 delegasi pemuda dari Karang Taruna menjadi pemuda patriot. Jadi Jombang ini mengirimkan 11 delegasi, 6-nya dari Karang Taruna. Oh, keren sekali. Iya. Kalau melihat perkembangannya ternyata sangat positif ya ke depannya. Nah, ini organisasi itu pastinya membutuhkan semangat lah, membutuhkan bensin. Sebagai Dewan Pembina nih, Dinas Sosial,
tentunya ada pembinaan dan juga fasilitas yang mungkin diberikan untuk Karang Taruna untuk menjaga api untuk tetap menyala. Semangat dari anak-anak muda dari Karang Taruna ini tetap menyala. Nah, apakah dari Dinas Sosial ini sudah melakukan pembinaan tersebut? Boleh dijelaskan dari Ibu Diah mungkin? Ya, terima kasih. Untuk Dinas Sosial selama ini, kemarin kita sudah melakukan pembinaan terhadap teman-teman yang ada di 304 desa, 2 kelurahan, 302 sekabupaten. desa. Nah, Ya, mungkin sorry, 302 dua desa dan desa, 4 dan kelurahan. 4 kelurahan sekabupaten Jombang. Kita datangkan motivator untuk membangkitkan semangat-semangat teman-teman, biar nanti ini loh, contoh teman-teman dari Karang Taruna Kabupaten, contoh yang bagus ini, biar mereka tergerak, biar mereka nantinya kepingin seperti ini, yang seperti capaian maupun artinya seperti katakanlah ini prestasi-prestasi yang dialami oleh Karang Taruna yang ada di kabupaten. Nantinya ke depan biar ini menumbuhkan ke seluruh Karang Taruna yang ada di desa-desa yang ada di kecamatan sekabupaten Jombang. Nah, Nanti untuk kemarin kita adakan di bulan Oktober tahun 2025. Nanti ke depan kita akan bertahap. Rencana kami kalau memang anggaran kami mensupport, kita adakan evaluasi setiap tahunnya, kita datangkan semacam motivator paling tidak 1 tahun itu 2-3 kali, biar mereka ini tergerak, artinya biar mereka bangkit, tidak seperti harapan kami kan ke depan biar Karang Taruna ini semakin kelihatan. oke, semakin unjuk gigi ya. Iya. Nantinya juga pemuda kan pastinya ujung tombak dari pemerintahan yang akan memimpin seperti itu. Nah, kalau dari Bu Junita sendiri, dari pencapaian yang gemilang tadi, mulai dari juara di tingkat kabupaten, ada pengiriman delegasi mewakili Jombang juga, pastinya ada tantangan. Tantangan yang dihadapi Bu Junita sendiri sebagai Ketua Karang Taruna se-Kabupaten Jombang. Nah, mungkin bisa dijelaskan dari Bu Junita, bagaimana tantangannya dan bagaimana Bu Junita mengatasi tantangan tersebut, seperti itu, Bu? Baik, gini. Jadi kita ini kebetulan saya organisasinya nggak cuma Karang Taruna ya, saya banyak di organisasi. Jadi di organisasi manapun, di lingkungan hidup manapun, tantangan itu selalu ada. Tapi saya tidak pernah menganggap tantangan itu beban. Tantangan itu seni. Jadi di masing-masing organisasi tantangannya itu beda. Kalau ada tantangan, kita itu jadi hidup, mikir kan jadinya. Oh, ini harus apa? Ini harus apa solusinya? Gitu. Nah, kalau di Karang Taruna ini karena kita itu dengan anak-anak muda ya yang Betul, rodok Gen Z, cengenge, Gen Z. kayak ada cengengesannya Nggak dan suka serius nggak, Bu? iya. Mau nggak mau kan kita menyesuaikan. Tetapi yang saya ajarkan kepada teman-teman Karang Taruna satu adalah disiplin. Bisa dicek ke seluruh Karang Taruna kecamatan se-Kabupaten Jombang. Saya kalau mengundang rapat, itu saya mulai rapat sampai dengan selesai selalu sesuai dengan rundown. Jadi saya kalau mengundang acara itu gini, jam 12 saya undang jam 12 ya. Jam 12 sampai jam 1 undangannya adalah makan siang dan sholat. Jadi mau datang setengah 1 monggo, mau datang jam 1 kurang seperempat ya monggo. Pokoknya jam 12 sampai jam 1 sholat dan makan. Jam 1 rapatnya dimulai. Jam 14.30 rapat selesai. Jadi apapun yang kita bahas 14.30 harus selesai. Karena saya sadar bahwa teman-teman itu juga punya kegiatan di luar. Kan ada yang mengajar, ada yang jadi perangkat desa. Saya harus menghargai dan menghormati waktunya mereka juga. Jadi jam 12 sudah disiapkan makan siang, sholat, jam 1 kita mulai dan bisa dicek saya selalu hadir jam 12. Jam 1 selalu saya mulai dan ketika ada yang terlambat 1-2 orang,
saya punya ritual tertentu untuk menyambut mereka yang terlambat. Ritual apa itu, Bu? Jadi ketika mereka masuk ruangan, misalnya masuknya udah jam 1:30, karena jam 1 udah kita mulai kan. 1:30 baru datang, langsung kita berdiri semua, kita baca sholawat. Mari kita sambut Ketua Karang Taruna mana gitu ya. Sallallahu alaihi. Jadi rame. Akhirnya kemudian berikutnya alhamdulillah tidak ada yang pernah terlambat. Wow, berarti sanksi positif seperti ini ya, branding Kota Jombang Kota Santri, Iya. banyak ngaji sama bersolawat. Ya, saya kan enggak mungkin Ya, marah betul, karena betul. mereka terlambat. Mereka ini kan mereka bisa aktif aja kita sudah seneng, kita udah bersyukur. Mereka juga menjadi penggerak di kecamatan masing-masing. Tapi saya tahu mereka juga punya kesibukan. Cuma ini kan hanya untuk membangun kebersamaan dan membangun kedisiplinan yang harus kita rawat, kita jaga bersama-sama supaya disiplin ini menjadi kultur, Jadi menjadi budaya di menjadi Karang Taruna budaya. tadi Ya, ya. ya nantinya harusnya di semua lini. Mungkin awalnya kalau misalnya ada yang kebiasaan molor di Karang Taruna udah mulai terbiasa disiplin, bisa Terapkan di tempat diterapkan lagi. Ya, betul, lain. betul, Iya, betul. Untuk karena melatih. kalau kita bisa mengadakan acara tepat waktu, selesai tepat waktu, itu tidak akan ada yang dirugikan. Betul, betul. Iya. Jadinya nanti juga mungkin anggota dari Karang Taruna Kabupaten Jombang ini belajar tentang manajemen waktu, Betul. mengelola waktu. Dan itu bisa dicek, bisa ditanyakan kepada semua ketua, sekretaris Karang Taruna Kecamatan, bagaimana Bu Ita memimpin rapat. Nah, sekarang perkembangannya mungkin sudah berkurang kah, Bu, yang terlambat-terlambat itu? Oh, enggak ada yang terlambat sekarang. sekarang udah ya. Enggak ada yang terlambat, iya. Berarti Iya. mempan ya, Bu? Kunci keberhasilan itu kan Iya. disiplin. Betul. Dari ujung timur Wonosalam, ujung utara Pelandaan, Ngusian, tidak ada yang terlambat. Wow. Nah, itu tadi. Tantangannya mungkin dari teman-teman yang kurang disiplin itu tadi, terus akhirnya Bu Junita memberikan sanksi yang bagus untuk menyambut dengan sholawat. Dan Apa akhirnya ya, itu bukan sanksi sih, ya lebih apa ke ya, arah Sanksi baik gitu, Mbak. penyambutan. penyambutan, iya. Oke, oke, oke. Nah, apakah rapat itu mungkin dilakukan berapa kali dalam sebulan atau mungkin setahun, Bu? Rapat Tergantung, kalau misalnya kita mau ada kegiatan ya event besar, seperti misalnya kita digandeng di Spurapar ada kegiatan, baru saya undang rapat. Tempatnya bisa berganti-ganti, lebih sering di aula dinas sosial. Oke, baik, Lebih sering di aula dinas sosial. Nah, selanjutnya dari tantangan itu sendiri, selanjutnya saya ingin bertanya nih, Bu. Di kondisi sekarang, stigma tentang Karang Taruna yang aktif hanya pada saat momentum 17-an saja itu bagaimana, Bu? Apakah memang benar ataukah mungkin dari Bu Junita yang lebih tahu nih, bagaimana? Apakah ada klarifikasi tertentu dari Bu Junita? Enggak perlu klarifikasi ya Mbak Eka ya. Jadi gini, Apa, Bu? gini, memang itu kayak jadi moto ya. 17 Agustus adalah Karang Taruna. Karang Taruna adalah 17 Agustus. Oke. Sebenarnya tidak ada yang salah ketika ada stigma 17 Agustus itu momennya Karang Taruna. Enggak ada yang salah. Kenapa? Karena 17 Agustus itu adalah eventnya desa. Dan Karang Taruna itu adalah mitranya kepala desa. Jadi kalau desa punya KW, Karang Taruna hadir dan di situ berperan, ya memang sudah seharusnya. Nah, tugasnya kita sebagai Karang Taruna Kabupaten adalah menambahi peran. Jadi tidak hanya hadir pada saat momentum 17 Agustus, jadi Karang Taruna harus hadir di banyak event. Di semua kita harus bisa masuk. Seperti itu tadi sudah saya contohkan, kita juga berhasil tahun 2024 mengirim 2 pemuda pelopor. 2025 juga kita mengirimkan 2 pemuda pelopor, dan pemuda patriot kita bisa mengirimkan 6 pemuda-pemudi Karang Taruna. Jadi saya kira itu juga sudah satu pertumbuhan, karena kita ini yang penting kan enggak pancet. Betul, enggak stagnan. Kita ini yang penting enggak stagnan, yang penting kita ada pergerakan. Lambat enggak apa-apa. Yang penting tetap ada pergerakan, daripada kebanteran ngebut terus menyeleot.
Betul. Iya kan? Berarti ada konsisten gitu ya, konsisten Kontinu. pelan-pelan Iya. naik berkelanjutan Iya gitu ya, Bu, ya. iya iya. Oke. Istilah orang Jawa tuh, "Ojo kupuh-kupuh." Ah, Alon-alon asal Kelakon. kelakon. kelakon, Betul betul ya. betul, oke. Nek iso cepet kelakon. Cuma ojo kupuh-kupuh. Nanti oke. Mhm. Nah, tadi itu sendiri kan pastinya ingin ada progres. Kalau dari dinas sosial nantinya ke depan kan pengen ada mungkin tambahan pembinaan itu sendiri. Nah, mungkin selain kelas motivator mungkin dari dinas sosial ini mungkin yang berpotensi nih, yang dikembangkan untuk anak muda, apa saja mungkin ke depannya nantinya? Sebetulnya kan Karang Taruna itu kan tidak hanya dari sisi ekonomi saja. Nah, betul, ada banyak Mungkin ya sektor dari lainnya. sektor lain bisa juga mereka sebagai penggerak kalau di level desa untuk kemiskinan dan DTSEN. Mereka juga bisa berperan aktif di situ. Tidak hanya sekedar di ekonomi, bisa dari sosial budayanya, bisa dari juga dari kan Politik mungkin juga dari bisa. politik juga bisa. Kita berharap teman-teman Karang Taruna yang ada di level desa, mari kita bersama-sama, kita bangun desa. Jadilah mereka itu sebagai penggerak desa Oke. untuk menggerakkan perekonomian, bisa politiknya, bisa budayanya, semua unsur masuk kalau Karang Taruna. Oke, karena Karang Taruna kan juga dari anak-anak muda ya, Ya, kebanyakan dari anak-anak muda. Nah, ada kemungkinan nggak sih, Bu, kan pastinya Karang Taruna kan dari anak-anak muda yang lebih melek sama digitalisasi dan lain-lainnya. Mungkin nggak besok Karang Taruna di tingkat desa menjadi agen sosialisasi nih? Kalau misalnya ada kebijakan baru dari pemerintah, apakah ada kemungkinan target ke sana atau gambaran ke sana? Mungkin dari Bu Junita atau Bu Diah bisa dijawab. Ya, harapan saya memang seperti itu. Harusnya, untuk pendataan itu harus melibatkan anak-anak muda, karena mereka ini yang lebih melek digital, mereka yang lebih paham teknologi, dan hari ini pemerintah mulai dari level desa pun dituntut untuk, eee, bisa artinya melek IT. melek IT, Iya. iya, dan itu bisa sangat terbantu kalau itu Karang Taruna juga dilibatkan. Mungkin diawali dengan pemutakhiran DTSEN itu tadi ya, pemutakhiran itu, karena ketika input data dan sebagainya itu akan lebih cepat dilakukan kalau anak ini memang paham teknologi. Oke. Harapan saya di situ. Jadi Karang Taruna harapan kami ke depan itu kalau selama ini ke depan eranya kita kan udah berubah Betul. ya. Pasti Kita semakin semua canggih ya lagi, semakin canggih. digitalisasi jelas, mohon maaf, para lansia hanya segelintir para lansia-lansia kita itu yang melek digitalisasi. Betul betul. Nah, ke depan harapan kami, garda terdepan kami itu berada di Karang Taruna. Dikala teman-teman Karang Taruna berada di garda depan, mereka pasti punya inovasi. Kedepannya itu terkait digitalisasi, jelas mereka lebih melek daripada kita-kita yang Iya. sudah tua ini. Nah, harapan kami ke depan terkait data DTSEN, entah itu data kemiskinan, entah itu data yang terkait dengan UMKM. Kalau yang megang itu yang melek IT, insya Allah ya Bu ya, ke depan terkait dengan sertifikat halal. Oke, itu Terus tadi juga sudah ya, diterapkan di iya, Kabupaten Iya. Jombang. Mungkin nantinya bisa diterapkan lagi ke tingkat ke yang tingkat lebih desa. betul. Karang Tarunanya lebih aktif lagi. Mungkin Ya bisa harapan dilanjutkan. kami ke depan seperti itu. Masalahnya sekarang semua kan serba digitalisasi ya Mbak ya. Iya. Terkait dengan katakanlah sekarang SKCK aja kita sudah bisa ini online. Nah, Betul. kalau garda terdepan itu dari teman-teman Karang Taruna yang notabene masih muda-muda, Iya. insya Allah nanti ke depan bangsa kita semakin maju, berkembang. Betul betul betul. Satu lagi saya tambahkan, Boleh? jadi di dalam Karang Taruna ini kita punya wadah namanya, Tim Halal. Oke. Tim Halal. Kami sudah beberapa kali membuat flyer, sudah kita sebarkan, ayo pemuda-pemuda yang ada di desa barangkali masih jobless ya, masih belum punya pekerjaan, mari bergabung. Mari bergabung menjadi tim halal. Nanti kita ajari, kita punya kelasnya. Oh, Jadi baik. iya, kita punya kelasnya. Mungkin bisa dijelaskan itu juga, Bu. Kelasnya itu bagaimana
di hari apa atau mungkin Nanti setelah bergabung masuk dalam grup, kita ada kelasnya untuk membimbing bagaimana menjadi pendamping halal. wow, berarti ini berlanjut ya sampai Berlanjut sekarang. sampai sekarang. Berarti keberlanjutannya oke nih, Bu. Nah, Berkelanjutan. betul sekali. Nah, itu tadi kan dari bidang ekonomi ya, Bu. Kalau mungkin dari program lain, dari pendidikan atau mungkin dari sosial budaya, apakah ada dari Karang Taruna yang program keberlanjutan itu tadi dari Karang Taruna? Kalau untuk bidang pangan yang saat ini yang sudah yang berlanjut bidang pangan ya. Kalau bidang olahraga kan kalau tidak ada event olahraga, ya bagaimana kita mau mengembangkan bakatnya teman-teman ini, dan itu kan sudah ada lembaganya Sendiri. masing-masing. Yang penting kita menyiapkan SDM yang mumpuni, SDM yang bisa dipakai bersama-sama Ketika untuk ada betul untuk kemajuan. Tentu tujuannya sama, satu, untuk kemajuan Kabupaten Jombang. kalau dari pangan itu sendiri, Bu, sekarang mungkin bisa dijelaskan, Bu? Kalau dari pangan, dari Kecamatan Kesamben itu kemarin memproduksi minuman sari jagung muda. Jagung manis. Kecamatan Kesamben. Dari Kecamatan Kesamben itu memproduksi minuman sari jagung manis dalam kemasan botol. Kemasan botol seperti ini. Sari jagung manis. Jadi itu dilatar belakangi karena produksi jagung yang sangat melimpah. Akhirnya ya kemudian diproduksi jadi minuman, dan itu sesuatu yang baru. Karena kita yang kita tahu kan sari kunyit asam, Sudah sari ini ya, kedelai. sudah terbiasa. Bener kata Bu Dia tadi, ada inovasi. Inovasi. Yang di Kecamatan Diwa itu Samiler. Jadi foundernya Kampung Samiler. Kerupuk Samiler itu. Iya, kerupuk Samiler yang ke depan mau kita angkat menjadi tujuan wisata. Sebetulnya tidak hanya sebatas dari situ aja ya Mbak ya. Oke. Nanti ke depannya kalau kita lihat sekarang yang ada di desa kami, kebetulan di desa Banjaragung Bu, Oh ya. di Bareng, itu sebagian Karang Taruna, mereka memilah sampah. Oh, ini ada Iya, sektor iya. lain lagi, sektor lingkungan. Jadi sampah-sampah ini dipilah, mana yang bisa didaur ulang untuk dijadikan semacam produk-produk yang nanti bisa diperjualbelikan. Nah, ini loh, mari kita ke depan itu teman-teman Karang Taruna Disupport. ya, kita support dari ini dengan adanya kemajuan-kemajuan seperti ini loh, potret di kecamatan lain bisa seperti ini, di desa lain seperti ini. Monggo, kita apa nggak kepingin mengikuti kesuksesan teman-teman dari Karang Taruna di desa yang lain. Pemilihan sampah mungkin juga nantinya bisa diarahkan untuk bekerja sama dengan DLH. Iya, betul. Yang memang lagi berkonsentrasi untuk mengurangi jumlah sampah di Kabupaten Jombang seperti itu. Nah, sekarang saya kan tadi sudah bilang ada digitalisasi nih Bu. Nah, dari publikasi Karang Taruna itu sendiri, bagaimana Karang Taruna ini tidak hanya unjuk gigi di kegiatan yang diselenggarakan offline, tapi mungkin dari publikasinya bagaimana? Mungkin dari teman-teman yang lain kan kalau di Kabupaten Jombang mungkin di internalnya kan bisa tahu dari kegiatan yang langsung, tapi kan orang-orang di luar kan butuh publikasi online yang nantinya bisa mendukung mungkin citra mereka, bisa mendukung apa ya, yang lainnya yang pastinya berkembang secara positif juga kan buat nilai dari Karang Taruna itu sendiri. Nah, dari Bu Junita sendiri bagaimana nih keadaan publikasi Ya, itu? baik. Untuk publikasi masing-masing Karang Taruna kecamatan ini sudah punya akun, baik Akun media sosial. akun media sosial, baik itu akun TikTok maupun Instagram. Tapi kebanyakan akun TikTok karena saya sendiri juga hanya pengguna TikTok. Saya merasa bahwa kalau di TikTok itu kan dari segala usia ada di situ. Betul. Segala pendidikan ada di situ, segala profesi ada di situ, mulai dari level paling bawah sampai paling atas juga ada di situ. Jadi kalau saya pribadi ya sudah di situ saja.
audiensnya luas nggih, Bu? Yang ya? Sangat mengkonsumsi luas. TikTok itu kan dari semua Sangat luas. level. Semua level, Dari semua generasi. semua generasi, semua level pendidikan, semua level pekerjaan itu ada di TikTok. Dari pedagang di pasar, Ya, semua masuk. bupati, gubernur ada di situ, menteri ada di situ juga. Wow, semuanya ya. Iya, Nah, berarti publikasinya sejauh ini sudah cukup baik, sudah cukup baik, tapi tetap harus ada peningkatan. ditingkatkan lagi. Iya. Nah, tadi kita sudah ngobrol banyak. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mempersilahkan Bu Junita dan juga Bu Dia untuk menikmati kopi Excelsa Wonosalam nih Bu. Ada Oke, juga air siap. minum dari Tirta Berkah. Mungkin bisa diminum terlebih dahulu. Siap. Ini mungkin salah satu produk dari Karang Taruna juga ya Mbak ya. Nggih. Mungkin Kalau kopi nantinya Karang Wonosalam Taruna juga bisa aktif untuk mempromosikan nih Bu UMKM dari Kabupaten Jombang sendiri seperti kopi Excelsa itu yang bisa disebarluaskan di berbagai akun media sosial mereka itu ya Bu ya. Selanjutnya, ada target nggak Ibu untuk Karang Taruna ke depannya? Apakah nantinya akan lebih berfokus pada bidang ekonomi misal, atau lebih berfokus pada bidang sosial atau bidang yang lainnya seperti itu? Kalau target yang jelas gini, target saya Karang Taruna bisa masuk di semua sektor, bisa berperan, bisa memberi warna, bisa bermanfaat di berbagai sektor. Itu saja. Itu mungkin targetnya ya. Iya, Tapi nggak ada itu target saja. yang spesifik gitu ya Bu ya, lebih ke arah general seperti itu. Enggak. Gimana ya? Kita ini sulit kalau menentukan titik. Betul sih. Sulit menentukan titik. Yang penting Karang Taruna itu bagi saya nggak muluk ya. Yang penting bermanfaat di lingkungannya masing-masing. Itu dulu. Iya. Karena di dalam Karang Taruna ini kan banyak Gen Z. Betul. Nah, Mayoritas mungkin dari mayoritas kan Gen Z. Yang penting bagaimana Gen Z ini bisa bangun pagi, rutin bangun pagi, beraktivitas, tidak tidur-tiduran. Saya kira itu sudah prestasi yang cukup bagus. Ini tantangan. Ini yang harus kita yang ciptakan. sangat penting. Itu perkara target yang lain setelah ini sudah dilalui. Oke, betul. Saya setuju Iya. sih, Bu. Soalnya mungkin untuk membangun sesuatu yang besar, untuk mendapatkan prestasi yang besar Iya. harus dimulai dari yang kecil itu. Betul. Kita memasang target di sini. Tapi kebiasaan yang bawahnya, ini nggak dirubah. Percuma. Nanti ngos-ngosan mencapai ini. Tapi kalau kita sudah melalui ini menjadi kebiasaan yang baik untuk mencapai ini itu mudah. Oke, betul. Saya setuju Iya. sekali itu. Kalau dari Bu Dia, mungkin ada hal lain? Ya, target kami ke depan harapan juga ya termasuk di situ teman-teman Karang Taruna yang ada di level desa ataupun di kecamatan bisalah jadi sebagai agen perubahan Oke. di semua lini, baik itu dari sektor pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik, semua kalau bisa masuk kan kedepannya semakin oke Karang Taruna kita. Karena ujung tombak bangsa itu kan berada di teman-teman Gen Z ini ya Bu ya. Iya. Oke, betul. Mungkin itu targetnya dari yang kecil dulu karena itu juga penting sekali. Dan selanjutnya, saya tadi lupa menanyakan gitu. Karang Taruna kan organisasi ya, terdiri dari banyak orang gitu. Nah, bagaimana strategi dari Bu Junita untuk menumbuhkan rasa saling memiliki nih Bu? Sense of belonging. Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ini. Pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Jadi leader organisasi manapun harus bisa menumbuhkan rasa saling memiliki di antara para anggota. Betul. Itu harus ya. Jadi saya ini seringkali berkunjung Ke pengurus Karang Taruna Kecamatan. Itu jadi salah satu strategi Bu Junita untuk Betul. membangun. Untuk membangun. Jadi misalnya di bulan apa saya berkunjung di daerah Utara Berantas. Itu teman-teman yang di sekitaran itu saya minta hadir. Iya, enggak harus semua, kan kejauhan. Betul. Iya. Yang terdekat di daerah situ. Ayo kita hadir bersama-sama. Ada yang meninggal,
saya ajak untuk takziah dan doa bersama. Itu salah satu cara saya menumbuhkan rasa persaudaraan. Betul, betul. Jadi tahun 2023 kemarin, 2023 Pak ya, Sekretaris Karang Taruna Kabupaten itu meninggal dunia. Dirawat di rumah sakit terlebih dahulu di RSUD, tapi tidak boleh dikunjungi, tapi saya tetap mengunjungi, saya minta bantuan, saya mengunjungi, saya share ke teman-teman bahwa saya sudah hadir di sini, di teman kita Sekretaris Karang Taruna, kemudian meninggal. Nah, 2 hari setelah saya kunjungi itu meninggal. Pada saat meninggal itu seluruh kawan-kawan Karang Taruna se-Kabupaten Jombang saya ajak untuk takziah dan kita tahlil doa bersama di kediaman almarhum. Berarti Ya. budaya kekeluargaan. Iya, itu tugas saya. Itu Betul, sebagai pemimpin ya. sebagai leader itu tugas saya. Dan itu saya lakukan juga di organisasi yang lain. Di organisasi yang lain itu kan anggotanya ibu-ibu. Itu lebih mudah. Iya. Kalau ibu-ibu caranya begitu juga, saya ada yang sakit, saya kunjungin. Ini saya ajak, yang nggak sakit ini saya ajak. Jadi nggak harus meninggal dulu. Iya, iya. Maaf ya bahasanya. Iya. Jangan hanya datang pada saat Dikala orang sudah meninggal. Iya. Mungkin Sakit. waktu ada hari luang dan Iya. lain-lain mungkin ngajak. Kita mendengar orang sakit, kita harus jadi yang pertama untuk hadir. Ini kita ajak supaya menumbuhkan rasa kepedulian. Iya. Betul. Dan mengkondisikan ibu-ibu itu memang lebih mudah. Nah, ini saya terapkan hal yang sama itu dengan anak-anak muda. Tentu dengan inovasi. Gak mungkin anak-anak ini terus saya minta bawa makanan. Kalau ibu-ibu kan bawa makanan sendiri-sendiri. Pendekatannya berbeda. Pendekatannya berbeda. Dengan cara yang berbeda juga. Tetapi tujuannya sama. Sama. Saya ingin ada persaudaraan. Misalnya ada teman Karang Taruna sakit di waktu itu di Puskesmas Tembelang, pesantren ya. Puskesmas pesantren sebelahnya Polsek itu. Semua saya ajak ke sana. Nyambangi. Iya. Itu strategi dari Bu Junita untuk menumbuhkan adanya rasa persaudaraan. Iya. Karena saya melihat sendiri bahwa organisasi itu kan butuh kerjasama, butuh Betul. antara anggota satu dan anggota yang lain. Jadi kalau misalnya udah ada rasa kepedulian, rasa Betul. kekeluargaan itu nantinya Iya. dalam setiap program kerja yang jalan itu Akan akan lebih solid, mudah, iya. gitu. Betul. Lebih solid. Dan untuk mengajak disiplin harus ada kedekatan dulu. Betul, Ya. betul. Kalau nggak ada kedekatan, kita nggak bisa ngajak disiplin. Pasti susah. Dekat dan saling menghormati itu tadi Betul. ya, Bu, ya, jadinya. Betul. Nah mungkin dari Bu Diah bisa menambahkan nih Bu, kalau misalnya nanti ada pembinaan, ada bagian soft skill bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik seperti itu yang bisa diterapkan ke anak-anak Karang Taruna gitu. Mungkin nanti ke depan kita melalui beberapa pembinaan karena yang kita hadapi ini kan para generasi Gen Z ya. Ya, ada gap, Iya. ada kesenjangan Iya. generasi jadinya. Tentunya nilai-nilai seperti yang kita bangun antara orang tua dengan generasi muda itu kan beda. Betul. Nah, disinilah peran kita ya Bu ya, mempunyai peran yang sangat ini. Sebetulnya kalau dibilang berat itu tidak. Ini merupakan tantangan kita ke depan. Bagaimana caranya adik-adik kita itu ke depan mempunyai rasa ini apa guyup rukun Iya. dengan antara menghormati yang tua dengan yang muda juga seperti itu. Nah, ke depan marilah kita bangun seperti itu biar keluarannya satu, solid dan kompak. Betul. Tanpa ada itu susah kita. Semua program kerja nantinya juga tidak akan berjalan lancar kalau tidak Kalau ada kita kekompakan tidak dan ada kesulitan kekompakan, itu betul. tadi. Wah, keren sekali sih Bu. Itu mungkin juga nantinya kalau ada Karang Taruna, mungkin dari anggota Karang Taruna yang menjadi pemimpin organisasi lain atau menjadi pemimpin lembaga itu juga bisa Bisa menjadi diterapkan. pembelajaran, bisa diimplementasikan juga di tempat-tempat yang lain. Betul. Seperti itu. Nah, karena udah menuju ke penghujung akhir nih Bu ya, saya ingin Bu Junita atau mungkin Bu Diah terlebih dahulu memberikan pernyataan penutup nih, ajakan untuk teman-teman juga dan juga tadi kan juga sudah memberikan harapan tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lagi bagaimana harapan ke depan untuk Karang Taruna nih.
se-Kabupaten Jombang? Apakah mungkin lebih aktif lagi ataukah mungkin nantinya lebih bermanfaat lagi dan lain-lain? Mungkin bisa dari Bu Diah. Harapan kami ke depan teman-teman Karang Taruna, baik yang ada di level desa, di kecamatan maupun kabupaten, marilah kita bangkit untuk menyongsong masa depan kita yang lebih baik. Mari kita berinovasi untuk kemajuan kita semua, demi bangsa Indonesia, demi Kabupaten Jombang tercinta. Mudah-mudahan melalui tangan adik-adik Karang Taruna Kabupaten Jombang menjadi lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Amin, amin. Kalau mungkin dari Bu Junita? Oke, anak-anak muda yang ada di seluruh Kabupaten Jombang, ayo kita lebih aktif lagi di Karang Taruna. Kita harus bisa memberikan warna, bisa memberikan manfaat di lingkungan kita masing-masing. Dan sebagai anak muda, terutama Karang Taruna, harus bisa menjadi penentu arah pembangunan Indonesia, terutama Kabupaten Jombang. Seperti itu teman-teman Ordal. Jadinya mungkin Karang Taruna ini menjadi pintu masuk bagi teman-teman yang ingin menuju ke wadah yang lebih besar untuk memimpin ke lembaga yang lebih besar lagi, sehingga nantinya banyak pemuda-pemuda Jombang yang eksis tidak hanya di Kabupaten Jombang tetapi juga di tingkat nasional bahkan mungkin di tingkat internasional seperti itu. Nah, dari keobrolan kita hari ini terlihat bahwa Karang Taruna di Jombang punya peran penting sebagai wadah anak muda untuk bergerak, belajar, dan berkontribusi nyata di lingkungannya, khususnya di Kabupaten Jombang. Di beberapa desa, Karang Taruna sudah aktif lewat kegiatan sosial, lewat kegiatan ekonomi, hingga pendampingan masyarakat. Namun, masih ada tantangan soal pemerataan itu tadi, keaktifan dari regenerasi dan dukungan yang berkelanjutan agar seluruh Karang Taruna di Kabupaten Jombang ini bisa berjalan lebih maksimal dan bisa lebih maju dan juga konsisten. Ke depan, Karang Taruna diharapkan tidak hanya hadir sebagai organisasi formal, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan di Kabupaten Jombang. Dengan pendampingan dari dinas sosial, dukungan kebijakan, dan kepercayaan dari masyarakat, Karang Taruna bisa tumbuh menjadi kekuatan nyata anak Jombang yang bergerak, peduli, dan membawa perubahan bersama. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih teman Ordal yang sudah menyimak podcast obrolan orang dalam terkait perkembangan Karang Taruna dan juga peran-perannya di Kabupaten Jombang. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast obrolan orang dalam yang disiarkan langsung di channel YouTube DPRD Jombang. Saya Eka pamit undur diri, sampai bertemu lagi di podcast obrolan orang dalam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.